Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan tentang percabangan. Nah, di dalam ada dua jenis, yaitu percabangannya itu menggunakan struktur if dan struktur switch case. Statement yang ada di percabangan akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan tidak penuhi atau bernilai benar. Jika kondisi tidak memenuhi, maka bernilai salah. Maka statement tersebut tidak akan dieksekusi. Oke, kita akan bahas yang if terlebih dahulu. Dalam menulis kondisi atau syarat selalu digunakan operator rasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Itu nilai if nilai lebih besar dari 6, dan saya akan memanggilnya jika kondisi terpenuhi maka kondisi benar. Perlu diketahui digunakan operator rasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan, yaitu operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama, kurang atau sama, tidak sama dengan. Nah, kemudian kita jalankan dan hasilnya kondisi benar. Kenapa? Karena operator rasionalnya itu nilai lebih dari 6, maka 10 itu termasuk. Nah, kemudian saya membuat dua pilihan, yaitu kondisi benar, dan jika tidak terpenuhi maka pindah ke kondisi kedua, itu pilihan kedua. Nah, hasilnya pilihan kedua karena kondisinya tidak terpenuhi, maka pindah ke kondisi kedua, itu pilihan kedua. Nah, jika saya memberi nilai sama dengan 10, maka kedua kondisi tersebut akan terpenuhi. Nah, selanjut, pertama-tama kita buat include stream-nya dulu. Kemudian using namespace-nya. Nah, di sini saya akan membuat tipe data integer dengan nilai 10. Kemudian saya membuat dua kondisi, yaitu if nilai lebih kecil dari 6 dan if nilai lebih besar dari 8. Struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Pada struktur jenis ini terdapat statement khusus untuk mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Nah, saya akan memanggilnya jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka terpanggil yaitu remedial. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka pindah ke tidak terremedial. Nah, jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka pindah ke kondisi ketiga, itu nilai cukup. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah nilai cukup. Outputnya adalah nilai cukup. Nah, kemudian saya ubah menjadi lebih kecil dari 7, dan saya menggunakan operator AND. Nah, saya ubah nilainya yaitu lebih besar dari 9 dan lebih besar dari 7. Nah, percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur percabangan dengan 1 dan 2 kondisi, dengan menambahkan 1 atau lebih kondisi ke dalamnya. Nah, error, kenapa saya tidak menambahkan if di depan else? Nah, kita jalankan lagi. Maka outputnya adalah nilai cukup. Nah, tipe data dari pernyataan harus berkarakter. Nah, di sini saya menggunakan tipe data char. Default mengekspresikan statement alternatif, yaitu jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan nilai-nilai konstan yang telah didefinisikan. Di awal kode program terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case
yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari nama variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang dipenuhi, blok default di baris paling bawah lah yang akan dijalankan. Di dalam setiap blok case diakhiri dengan perintah break agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Mari langsung lihat contoh praktiknya. Kondisi switch case dimulai dari baris ke-6. Di sini terdapat perintah switch nilai, yang artinya kita ingin memeriksa isi dari variabel nilai. Seluruh blok switch berada di dalam tanda kurung kurawal yang dimulai dari baris 6 sampai 16. Di baris 8 terdapat perintah case A. Ini artinya jika variabel nilai berisi karakter A, maka jalankan isi dari blok case, yakni perintah shout bagus sekali. Lalu terdapat perintah break di baris 9 agar struktur case lain tidak perlu diproses lagi. Di baris 10 terdapat perintah case kedua, yakni case B. Sama seperti sebelumnya, blok ini akan dijalankan jika variabel nilai berisi huruf B. Demikian seterusnya sampai case D. Di baris 14, jika ternyata tidak ada nilai yang sesuai, maka blok default di baris 15 yang akan dieksekusi. Struktur switch case ini terlihat lebih rapi daripada struktur if-else dan kadangkala bisa lebih efisien. Namun, switch case juga memiliki batasan, di mana tidak bisa dipakai untuk kondisi yang lebih kompleks seperti perbandingan dengan tanda lebih besar maupun penggabungan kondisi. Nah, sekarang kita jalankan. Hasilnya cukup bagus karena saya memilih nilai C. Nah, saya ubah A, maka hasilnya harus bagus sekali. Nah, hasilnya bagus sekali. Sekian dari praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.